banyak Agi sama Dea udah nyempatin waktunya buat ngobrol sama kita. Sama-sama, kita juga seneng ya. Iya. Serasa diundang di podcast orang. Oke, AA yang satu sama A yang satu juga terima kasih udah undang kita di sini. Dan ya guys, saat ini kita sudah menghadiri acara. Nah, sedih sih. Acara apa ini? Acara apa? Kartok ya, kartok. Oh, kartok. Oke. Alhamdulillah, aku sehat. Kita sehat, baik, selalu happy ya. Iya. Karena badan sehat berawal dari pikiran yang sehat. Betul. Dari Agustus kita kenal 2021. Terus kita kenal lewat jalur sales salah satu provider. Kayak gitu. Live TikTok. Pura-pura jadi sales. Kesibukan apa ya? Kalau aku sendiri sih kesibukannya sekarang apa ya? Lagi sedang merintis aja sih. Dalam arti merintis teh lagi ingin mewujudkan visi dan bermanfaat bagi banyak orang. Jadi ya salah satunya Sate Ragi. Terus ada juga RSE, Ragi Sektor Entertain. Alah, siap boy, yang baru berdiri. Itu yang Aku mah konten aja, paling project endorsan. ini yang mau mulai apa yang mau mulai? Oh iya, Sedikit aja, tipis aja. mau mulai jualan pokoknya. Jualan project apa? tunggu nikah juga. Ke project. Itu bukan project, hey. Oh, oke. Gitu. Ada apa, coba jualan apa? Pilih sedikit aja. Jualan yang wangi-wangi. Oh, yang wangi-wangi. Oke. Nggak tahu tuh apa ya. Belum bisa kita kasih tahu ya. Oke, jadi dulu tuh kenapa nama panggilan aku jadi Algiril dari Renalgi itu karena si Renalgi ini kalau misalkan dipanggil tuh jadi Renaldi, biasanya orang manggil tuh namanya siapa, Renalgi. Jadi terus nantinya pas manggil Renaldi gitu. Jadi, tapi aku nggak suka gitu. Namanya apa, dipanggilnya apa gitu. Terus memang di rumah juga dipanggilnya udah Agi sih, bukan Algi. Nah, realnya ini nama kepanjangan. Nama sebenarnya tapi disingkat kayak gitu. Jadi Algi Renalgi Sirak Lutfila jadi real gitu. Renalgi Sirak Lutfila real kayak gitu. Pacaran ya. Gimana gitu bilang pacaran teh? Ya lebih Hubungan baik lah. lebih dekat lagi sih, berhubungan yang lebih dekat lagi mas sejak September tanggal 9 Iya. 2021. Tapi dia tuh baru kenal seminggu tuh udah nembak aku. Keren nggak? Keren tuh, belum dijelasin nih apanya nih sama yang Seminggu kenal nih, udah nembak aku, udah gitu deh. Sama aku tanya jawab, jangan natui belum mau, kata dia kayak gitu. Pas seminggu, tapi besoknya tuh dia tuh nembak lagi sama aku, dibilang gitu teh. Jadi menurut dia teh yang aku bilang belum teh harus besoknya. Ada pikiran aku mah belum teh, udah sebulan kemudian we gitu. Ini besoknya tanya lagi. Langsung ditodong ya. Gimana? Yang dibilangin atau yang itu mah malu Tapi atuh. itu berarti hitungannya nembaknya berapa kali? Dan aku udah ditanya etana lur. Dan etana aku udah ditanya Kan tanya. Itu hitungan nembaknya jadi berapa kali itu? 3. Hoax Berarti guys. yang ketiga tuh emang bener ya, kalau ditanya yang ketiga tuh pasti bener yang ketiganya ya. Kayak mau makan nggak? Nggak usah. Bener nih, mau makan nggak? Nggak usah. Bener, kayak mau gitu. Oh benar sih, benar. Enggak, tapi aku tuh awalnya mikir malah aku tuh sama dia tuh nggak bakal lama, Uki. Oh iya. Iya, Kenapa bisa mikir gitu? soalnya dia kayak bad boy. Iya sih, tampangnya emang beda. Iya. Oh gitu. Udah mikir, ini mah aku sama dia kayaknya sebulan doang udahan. Taunya lama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kayak gitu jadi ceritanya. Terus ya kenapa aku bisa sampai terus, sebenarnya nembaknya mah cuma sekali, cuman follow up-nya aja sih yang berkali-kali. Iya, karena kan terus. karena kan aku belajar ketika menawarkan ke seseorang atau perusahaan, menawarkan barang tuh nggak cukup sekali.
Itu tuh butuh yang namanya impresi. Berkali-kali kita harus nanyain follow up aja gitu. Iya, betul. Jadi tidak boleh menyerah buat kalian yang saat ini sedang ditolak, karena mungkin di pintu 2 dan 3 itu akan ditendang kalian. Kayak gitu ya. Oke. Dia selamat 1 juta followers itu. Makasih. Aku tahu banget sih waktu dari si Dea dulu followersnya cuma 35.000, Iya, 20 malah. Enggak 30. 30-an ya. Kenal sama dia tuh followers aku masih 30.000. 30.000. Sekarang sudah 1 juta. Terus aku tuh ya, kan dia nge-invite live aku nih waktu itu. Aku tuh nggak saya dia karena Followersnya lebih banyak, iya, guys. followersnya lebih banyak daripada aku. Biarin dia aku ACC. Biar sedikit pansos juga gitu kan. Sekarang aku yang kesusul, guys. Terlalu banyak kebul areng. Terus gimana kesan dan pesannya apa yang sekarang udah 1 juta followers, dimana dulu nggak pernah ada uangnya. Nah, coba aku deh sekarang yang nanya. Dari 1 juta followers ini, dulu dapat endorse pertama kali itu berapa? 180 Rekatnya. ribuan. Wih, udah gede, udah mahal. Itu 9.000 followers. Aku mah dulu, wih mahal. Aku mah dulu barter yang Oh, aku nggak pernah kalau sama barter. gratis baju. Nggak. Kalau barter aku nggak mau. Oh, iya. Tapi Pokoknya dulu udah mahal. waktu itu tuh waktu 9.000 followers kan ada yang nawarin aku endorse. Padahal aku jawab nggak tahu, terserah kakak aja. Karena aku belum pernah nerima endorse. Dia nanyain 180 kah mau katanya. Ya udah aku ambil. Oh alah, udah mahal ya dia punya red card ya. Nggak pernah dia bawa barter ya. Kalau aku barter dulu paling freak tuh. Sekarang masih bisa nggak 180 buat teman, buat keluarga. Ya gimana buat Ragi, buat keluarga. Oh iya, Ragi nggak pernah bayar loh ke aku. Emang Iya. Karena kan Ragi bagian dari Dea pada nantinya. Uki langsung balik kanan. Oke. Awal Ragi, oh iya, ini jarang juga, malah mungkin belum pernah ada. Aku pernah ngobrol sama si Raymond sih pada saat di YouTube-nya siapa gitu loh. Oh, di YouTube-nya si Asel juga pernah ada. Nah, awal terbentuknya Ragi, cuman ini mungkin sedikit lebih detail ya. Awal terbentuknya Ragi itu di latar belakangi oleh latar belakang aku dan Raymond yang sama-sama dari keluarga yang ibaratnya mah ininya sama, apa namanya, suasananya juga sama, keluarganya, terus kondisinya juga sama. Jadi pada saat itu tapi sebelum itu juga si Raymond tuh udah tahu aku tuh kan dulu basicnya laundry sepatu. Jadi si Raymond udah tahu yang si Fever Dust teh. Udah tahu guys Fever Dust tuh. Nah, si Raymond teh ngajakin kayak, "Gi, mana tuh sok dagang, senang sok usaha, sok bisnis. Urang yang miluan atuh," kan gitu. Terus aku tuh bingung. Kalau misalkan diajak orang awam langsung, orang nggak ngerti, terus aku langsung ajak usaha tuh takutnya banyak konflik of interest atau bisi selek lah gitu, takut selek karena nggak tahu resikonya. Makanya aku bilang ke Raymond dulu adalah, "Geus sok mon, mana mulai heula atuh naon sendiri, mulai dulu atuh apa sendiri gitu ya. Jangan sampai biar tahu aja sebetulnya kenapa aku nyuruh mulai dulu teh, biar tahu aja dia tuh resiko usaha tuh pasti ada resikonya. Resiko habis energi tapi nggak ngasilin apa-apa, resiko habis duit tapi nggak ngasilin apa-apa, kayak gitu." Akhirnya berjalannya waktu kita juga makin klop sama itu sama Bobrok Boys juga. Terus dari situ kita juga udah mulai kayak, wah kita harus sudah punya planning selanjutnya nih. Cuman nggak tahu tuh kita tuh bakal mau bikin sate tuh nggak tahu. Gitu. Satu waktu ada endorsan di salah satu klinik kecantikan muka. Terus endorsan ini ngajak aku sama Raymond endorsan ini. Terus setelah endorse aku pulang karena pakai motor, aku sama Raymond tuh hujan kondisinya. Kita nunggulah di sebelahnya tuh ada tempat kopi. Nah, nunggu di sebelahnya. Setelah nunggu di sebelahnya tuh kayak lama nungguin gitu ya. Akhirnya ngobrol sama Raymond, ngobrol lebih dalam kayak, "Di mana teh hirup teh rekaman cenah. Mon mana kumaha hirup rekaman oge," kayak gitu ya. Pokoknya ngobrol lebih dalam, pada akhirnya kita geus lah waktuna yuk ayeuna nyieun babarengan naon gitu. Paling siapa kan kamari usaha teh gimana gitu kan. Terus ngapain aja udah mulai paham kan apa resikonya. Akhirnya dia udah mulai paham. Nah, kenapa sate pas ngobrol teh? Tapi naonnya dagang nanya jualannya jualan apa ya?
geus kieu we kan urang mun balik konten baheula kamari-kamari mun balik konten pasti neangan teh selalu nyarinya tuh sate asin pedas. Nah kenapa nggak kita buka aja? Tapi sebelum asin pedas tuh asalnya mau angkringan ya. Cuman kan angkringan teh kayak udah banyak banget dan ya udah biasalah gitu angkringan mah. Nah kita bikin sate asin pedas yang memang kita bikin modifikasinya kan gitu. Akhirnya dari tempat kopi itu kita jalanlah ke sate yang ada di Jalan Anggrek. Sate yang di Jalan Anggrek. Terus kita diam beberapa jam di sana. Pesan satenya mah 2 porsi, tapi pesan kopinya tuh 2 gelas lah gitu. Karena biar nungguin dulu, pengen tahu nih sejam tuh orang datang berapa kali gitu kan. Nungguin lah akhirnya. Tapi awalnya mah memang nggak nyangka bakal ada 3 cabang yang sekarang. Karena dulu mah awalnya bener-bener iseng-iseng weh. Kayak nah udahlah mulai dulu aja lah gitu. Asalnya gue pakai mobil teh ya. Yang mobil Lio keliling, tapi dipikir-pikir enak sekarang jualan pakai mobil Lio. Ku hasil nage meren kan kita ngebersihin mobil setiap hari kayak modal kan gitu. Akhirnya adalah kita coba cari gerobak segala macam. Terus setelah udah nemu satenya akhirnya sering beberapa kali aku ngajak followers nyate bareng untuk ya pertama kita juga pengen dapat masukan dari teman-teman online kita gitu kan. Jadi sebetulnya sate ragi ini lahir bukan dari aku sama Raymond, dari teman-teman online-nya aku sama Raymond kayak gitu. Kayak gitu Kalau sate asin pedas, nama sate asin pedasnya itu sebetulnya lebih ke jenisnya sih namanya. Cuman kalau ragi ini, yang pertama kenapa ragi? Karena itu ada ibaratnya mah singkatan daripada nama aku sama si Raymond, gitu. Nama aku sama si Raymond singkatannya. Terus yang keduanya orang ketika bilang sate ragi, hah masa sate pakai ragi gitu loh. Yang itu yang bikin orang teh kayak naon sih sate ragi teh gitu, apa sih sate ragi teh gitu. Jadi wah udahlah cocok lah ragi. Terus kalau kita ngebayangin waktu pertama kali kayak, woi hayu akar ragi kayak cocok dibilangnya gitu. Tapi secara definisi yang lebih ini mah nggak ada sih, kayak gitu doang sih. Kayak gitu. Kalau untuk nama, jadi ragi itu adalah singkatan dari nama Raihan sama nama Algi kayak gitu. Aduh, gimana ya? Coba yang tahu apa proyek pengembangan ragi katanya? Aku tuh ya kenal Algi tuh waktu itu dia belum punya ragi. Iya belum. Dia tuh masih chattingan sama aku, masih fotoin gerobak, fotoin lampu, baru tapi mau belum buka. Iya. Waktu itu jadi jadian aku sama dia tuh bareng sama si Sate Ragi buka. Pas buka, bisa bareng. Keren nih. Terus sampai sekarang udah ada 3. Alhamdulillah ya. Ya, kalau pengembangan manajemennya Ragi sendiri sih dari dulu pas ya di foto gerobak itu sampai hari ini kita lebih mau bukan sedikit lah di 2023 ini sedikit lebih agresif daripada kemarin sih dari segi sistem dan manajemennya, servisnya, karena memang kita tuh banyak komplain juga. Nah itu yang jadi pelajaran juga buat kita, dan ya komplain itu yang membuat kita lebih baik kayak gitu, kritikan. Jadi kita sangat open dan terbuka untuk kalian mengkritik guys, kayak gitu. Jadi pengembangannya adalah di manajemen dulu. Perjuangan sekali Ragi buka ya. Coba yang tahu ceritain dong. Ragi buka kesan dan kesannya memang effort dan fokus, juga waktu yang sangat-sangat terkuras kesannya. Terus awak juga ya. Jadi kita tuh sempet mungkin nanti ada di RS Entertainment ada beberapa kejadian yang ngebuat kita tuh lebih kuat sama si Raymond teh. Jadi setiap Ragi mau buka teh di setiap cabangnya atau cabang pertama pun kita pasti ada kejadian, dan itu yang membuat kita lebih kuat lagi gitu sama si Raymond. Kuat secara mental ya, kayak ya lebih yakin lah kayak gitu. Kayak sok ayeuna orang semua ujian gitu ya. Wah, ieu mah menangi sesuatu apa yang pasti Allah teh pasti ngasih sesuatu apa, karena ke kita udah ngasih cobaan atau ujian atau teguran gitu ya. Asal kemarin biasanya aku kalau habis kayak gitu ngobrol sama Raymond, kita ngelakuin apa ya kemarin ya sampai ada kejadian kayak gini, kita berubah yuk. Tapi setelah itu biasanya suka dikasih nih udah bisa ngaliwat tanah gitu. Jadi kesannya tadi susah senangnya dinikmati saja prosesnya. Aku sangat-sangat menikmati proses, karena mulai dari ngebakar, dorong gerobak aku pernah,
hujan-hujanan sampai tenda juga rubuh karena angin juga pernah. Juga ya pesannya sih semoga Ragi ini bisa menjadi manfaat bagi banyak orang yang lebih luas lagi, karena Ragi juga berangkat dari empati yang dimana jadi waktu itu teh dekat rumah Remon banyak ibu-ibu yang suaminya tuh korban PHK ya. Salah satunya juga ya udah kita bikin produksian Ragi, SDM-nya mereka aja, nggak usah cari orang lain. Nah salah satunya kenapa Ragi produksi ada di Riung Bandung juga itu kayak gitu. Keren juga ya aku tenggorokannya. Oh minum dulu kita minum dulu. Sponsor nih. Udah ada sponsor lagi ya. Oke. Coba deh kan yang salah satu Ragi juga nih kita. Kata-kata buat teman-teman Ragi. Iya, buat sahabat Ragi. Terima kasih banyak dong. Wah gila ya. Iya. Aku sebenarnya jujur nggak bisa ngomong apa-apa untuk teman-teman dan sahabat Ragi, karena sejujur-jujurnya Ragi bisa lahir juga udah dari teman-teman, dan Ragi bisa berkembang juga dari teman-teman kayak gitu. Jadi terima kasih banyak atas masukan, kritikan, dan ya mau menyaksikan prosesnya si Ragi. Karena mereka tahu banget ya, tahu banget dalam arti mereka nih teman-teman Ragi, sahabat Ragi juga teman-teman aku dan teman-temannya Remon tahu banget dari awal tuh Ragi buka sampai ganti gerobak patah, rodanya patah terus tuh mereka tahu. Jadi ya terima kasih banyak lah pokoknya. Makanya kenapa kemarin juga kita free-in buat undangan-undangan sahabat-sahabat Ragi kita tuh, salah satunya itu adalah sedikit bentuk rasa terima kasih lah. Memang belum bisa ngasih apa-apa, tapi ya setidaknya kita juga ingat kalian guys gitu. Ya keras gimana ngukur daging, apa yang keren itu sih, sama ibu, sama ini nih juga faktornya adalah quotes of the day. Pokoknya mah Algi mah harus semangat terus.